Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin melakukan penyuluhan kepada anak-anak tentang jajanan sehat. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ibu, nama saya Surya Ferdin. Saya mahasiswa dari Stika Sekarang. Di sini saya akan melakukan penyuluhan kepada Ibu mengenai jajanan dan makanan yang sehat. Mungkin ini akan berlangsung selama 10-15 menit ke depan. Apakah Ibu bersedia? Di sini pasti Ibu bertanya-tanya, apa sih makanan yang sehat itu? Jajanan atau makanan yang sehat itu yaitu jajanan yang bergizi dan tidak mengandung zat-zat berbahaya bagi tubuh. Itu disajikan dan dijualbelikan oleh pedagang kaki lima, toko-toko makanan maupun swalayan. Nah, kemudian apa sih syarat jajanan yang sehat itu? Nah, jajanan yang sehat itu yang pertama syaratnya yaitu adalah bersih. Nah, kita kan misalnya kita membeli suatu makanan, kita harus memperhatikan kebersihannya. Makanan tersebut harus terhindar atau bebas dari kuman, lalat, dan debu. Kemudian makanan yang dimasak dengan matang. Nah, kita juga harus memperhatikan karena makanan yang tidak dimasak dengan matang itu juga dapat menyebabkan sakit perut pada yang mengonsumsi. Kemudian yang ketiga itu makanan yang bergizi tinggi, tidak terlalu manis dan berlemak tinggi. Kita juga harus memperhatikan gizi dari makanan tersebut. Bagaimana apakah makanan tersebut bergizi atau tidak. Kemudian yang keempat yaitu bervariasi atau bermacam-macam. Lalu makanan yang tidak berpengawet, berbahaya, dan pemanis buatan. Zaman sekarang kan banyak makanan yang mengandung pengawet yang berbahaya serta pemanis buatan. Nah, kita harus bisa memilih dan melihat apakah makanan yang akan kita beli atau kita konsumsi itu berbahaya atau mengandung pemanis buatan atau tidak. Bagaimana sih cara memilih jajanan yang sehat? Nah, yang pertama caranya itu adalah kita melihat apakah makanan tersebut tidak kadaluarsa. Nah, itu biasanya di kemasan-kemasan makanan seperti biskuit atau lain sebagainya itu ada nggak kadaluarsanya. Kemudian yang kedua yaitu pembungkus yang baik dan tidak penyok atau rusak. Itu juga kita harus lihat karena biasanya makanan yang bungkusnya itu sudah rusak, dicurigakan mungkin makanan itu sudah lama atau sudah didaur ulang oleh orang lain. Kemudian yang ketiga yaitu memiliki izin Depkes atau Departemen Kesehatan. Kemudian yang keempat yaitu tidak memakai kertas koran. Nah, biasanya kan ini sering terjadi ya Bu. Misalnya kita membeli gorengan atau makan makanan di pinggir jalan, biasanya penjualnya itu sering mengalasinya dengan koran. Nah, itu kita harus menghindari Bu, karena di koran itu ada zat-zat berbahaya bagi tubuh manusia. Kemudian penjualnya mencuci tangan. Nah, ini juga harus kita perhatikan Bu, karena ini menyangkut dengan kebersihan makanannya. Setelah itu tidak memegang uang sebelum memegang makanan. Nah, kita juga setelah memegang uang, kita tidak boleh langsung memegang makanan tersebut karena uang itu kan sudah dipegang oleh banyak orang. Otomatis kuman itu tertumpuk banyak pada uang tersebut. Jadi kalau kita setelah pegang uang langsung pegang makanan, otomatis makanan kita juga akan terkena kumannya. Lalu memakai penjepit makanan atau sendok. Jika misalnya tadi kita habis memegang uang terus kita mau makan, karena kita tidak mencuci tangan, kita bisa menggunakan sendok untuk makan. Setelah itu alat yang digunakan itu harus bersih. Kemudian yang terakhir yaitu hindari makanan yang terlalu manis, berlemak, serta minuman yang bersoda. Terutama pada anak-anak ya Bu, kita harus menghindari minuman-minuman yang bersoda. Ibu pasti bertanya, bagaimana sih contohnya makanan yang sehat dan bergizi itu? Nah, di sini kami menyediakan contoh-contohnya yaitu seperti ada susu, kemudian ada roti serta buah-buahan. Buah-buahan seperti ini. Ini adalah contoh-contoh makanan yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak ya Bu. Seperti buah-buahan, susu, dan roti tadi. Di sini juga kita harus melihat bagaimana pengemasannya. Seperti contohnya tadi ini, dia tertutup dan tidak penyok, serta kita bisa melihat tanggal kadaluarsanya di bagian kemasannya seperti ini. Kemudian kalau contoh makanan-makanan atau jajanan yang tidak sehat, yaitu seperti es mambo yang berwarna mencolok dan terlalu manis, kemudian mengandung pemanis buatan.
Kemudian permen yang menggunakan pemanis buatan dan pewarna. Lalu bakso yang menggunakan bahan pengenyal. Kemudian ciki atau makanan ringan yang menggunakan MSG sebagai penambah rasa, zat pewarna dan pemanis buatan. Kemudian dampak dari jajanan yang tidak sehat tersebut apa sih? Yaitu yang pertama, pemanis buatan atau sakarin mengakibatkan kanker kandung kemih. Yang kedua, bahan pengawet yaitu formalin yang mengakibatkan sakit perut, kejang-kejang, muntah, kencing darah, tidak bias, kemudian muntah darah hingga akhirnya menyebabkan kematian. Nah, bukan Bu. Jadi kita harus melihat dan memilih terlebih dahulu sebelum kita mengonsumsi makanan atau yang sebelum kita berikan kepada anak. Baik Ibu, demikian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti oleh Ibu dan adik-adik sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari video kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih. Dadah!